diulur waktu setahun supaya kalian bisa istirahat, bereuforia atas kemenangan kalian. Kemudian kalian buat laporan kepemilikan senjata api yang tidak terbukti sampai hari ini. Dan hari ini saatnya kalian buktikan bahwa kalian cucu Nabi. Tunjukkan kalian cucu Nabi, bukan cucu bang. Dan saran saya, jangan terlalu sombong, jangan menganggap orang lain sepele. Hari ini apa yang terjadi? Semua para habaib yang tidak terlibat dengan masalah ini pun kecipratan. Begini terus. Makin lama pendawiran kalian, wilayah-wilayah yang selama ini dijadikan sebagai objek pendawiran kalian akan semakin sempit. Iya, percayalah, kalian nanti bakal jadi mantan-mantan semua. Makanya kalian buktikan sekuat tenaga, apapun yang kalian punya untuk membuktikan bahwa leluhur kalian tersambung kepada Rasulullah SAW. Dan saran saya, jangan terlalu sombong, jangan menganggap orang lain sepele. Apalagi si Kumar, waktu kita ketemu di Mapolda Aceh, masih ingat kau? Kau bilang apa yang kukatakan adalah ilmu setan. Hari ini membuktikan ya, siapa yang setan ya. Terbukti kan? Setahun yang lalu, kau mengatakan ilmu TIJ ini ilmu setan. Jangan kau bandingkan dengan ilmu habaib. Coba long ilmu habaibmu itu. Tuh coba kau tunjukkan kepada seluruh masyarakat Indonesia yang mengikuti perkisruhan ini. Setahun yang lalu kau menuduh saya sebagai pemakai narkoba. Walaupun sudah minta maaf di belakang layar, saya maafkan. Lain kali jangan. Tapi tuduhan saya bahwa kalian bukan anak cucu Rasulullah, sampai hari ini kalian belum bisa buktikan. Sampai kalian memenjarakan saya gara-gara saya tidak percaya kalau kalian cucu Nabi. Kemudian kalian buat laporan kepemilikan senjata api yang tidak terbukti sampai hari ini. Kemudian kena saya pasal pencemaran nama baik karena tidak mengakui kalian adalah cucu Nabi. Dan hari ini saatnya kalian buktikan bahwa kalian cucu Nabi. Kalian memenjarakan saya kan karena saya tidak mengakui kalian cucu Nabi. Menuduh kalian Habib palsu, menuduh kalian Sayyid palsu. Saya tidak percaya bahwa kalian cucu Nabi. Tunjukkan kalian cucu Nabi, bukan cucu bang. Tunjukkan. Cara-cara kalian nggak menunjukkan kalau kalian cucu Nabi. Yang selama ini paham, menggoreng saya, menuduh saya memfitnah cucu Nabi, mengatakan bahwa saya menistakan cucu Nabi. Sekarang kalian aja nggak bisa membuktikan kalau kalian cucu Nabi. Ini adalah waktu yang tepat untuk kalian membuktikan kalau kalian cucu Nabi. Sengaja diulur waktu setahun supaya kalian bisa istirahat, bereuforia atas kemenangan kalian berhasil membuat saya dibotakin di dalam penjara. Karena kalian marah dengan rambut saya, terlihat gagah kan saya, tapi setelah botak makin gagah ternyata ya. 20 hari saya ditahan di tahanan titipan Mapolda Aceh karena tuduhan pencemaran nama baik, karena tidak mengakui mereka sebagai cucu Nabi. Dan mana si Alwi, si Kumar, si Sodik pemicunya. Saya permasalahkan si Sodik itu gara-gara nyari sumbangan atas nama saya. Coba kalau atas nama dirinya sendiri, mungkin saya nggak ganggu. Kalian memfitnah saya, menghina para habaib, sedangkan yang saya hinakan waktu itu, yang saya tidak percaya cucu Nabi, kalian 5 orang. Si Mahdi bin Yahya, si Cehrel bin Abu Bakar, si Alwi pun gara-gara masuk kemudian si Kumar Lampung ini, sama si Aldo botak. Hari ini apa yang terjadi? Semua para habaib yang tidak terlibat dengan masalah ini pun kecipratan. Bahkan Habib sepuh, saya udah tanya, antum kalau misalnya ini tesis ini membuktikan bahwa tidak tersambung gimana? Aneh nggak apa-apa, karena Anda bukan nyari itu. Bersyukur kalau ditakdirkan sebagai cucu Nabi, sebuah kehormatan. Kalaupun nggak terbukti ya nggak apa-apa, karena yang ditanya oleh Allah nanti bukan ente cucu siapa, kata Habib sepuh. Karena yang ditanya oleh Allah nanti bukan nasab kita, tapi amalan kita. Bahkan yang menjawab bukan lagi mulut kita, bukan lagi buku nasab kita. Kalau seandainya bisa nanti di akhirat
Yang ada buku nasab, taruh di atas pale. Jangankan bawa buku nasab, celanamu, bajumu nggak bawa. Nggak ditanya nanti, siapa kakekmu? Enggak. Marabbuka, Allah subhanahu wa ta'ala. Mama nabiyuka, kakek anak. Enggak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya itu olok-olok mereka kurang ajar banget, seperti si Bahar waktu di pengadilan itu. Coba azan. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Stop. Kakek anak apa kakek ente? Untung yang dijawab kebingungan. Coba kalau nanya sama saya pasti akan jawab, bukan kakek ente, bukan kakek anak. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam rahmatan lil alamin. Tidak hanya diturunkan kepada umat Islam saja, tidak hanya diturunkan kepada manusia saja, tetapi rahmatan lil alamin, rahmat bagi sekalian alam. Untuk semuanya, sebagai contoh, sebagai suri tauladan, sebagai penunjuk jalan, sebagai penyelamat, sebagai pembawa risalah. Maka hari ini silahkan yang kalian hari ini komplain TIJ suul adab dengan Habib, TIJ kagak punya akhlak depan Habib. Siapa kalian? Coba Kumar buktikan dulu. 5 orang saya palsukan waktu itu. Kemudian setelah saya dilaporkan, saya aslikan melalui video permintaan maaf saya masih ada. Al-Habib berubah melalui TIJ Express, lembaga nasab dadakan yang saya buat sendiri. Saya langsung mengakui mereka sebagai Habib, saya dilepaskan dengan perdamaian. Oh, berarti sudah asli sekarang. Nah, kemudian yang saya tambahkan aslinya, Al-Habib asli Umar, Al-Habib asli Alwi, Al-Habib asli Syahril, Al-Habib asli Ja'far, Al-Habib asli Mahdi. Mereka sekarang asli. Ya, udah paham? Cuman TIJ Express belum menyediakan percetakan buku nasab. Nasabnya Express waktu itu 20 hari langsung Express jadi, mereka asli. Cukup saya aslikan, mereka jadi asli melalui TIJ Express. Antum berlima sekarang sudah menjadi Al-Habib asli. Jadi bukan sembarangan, mereka sudah melalui sensor, ya, lembaga nasab dadakan, yakni TIJ Express. Nggak percaya? Ada videonya masih. Bahkan logo-logo TIJ Express masih ada, mobil boxnya ada, semua ada. Maka dari itu saya berharap dari pihak Kiai Imad jangan mundur satu langkah pun. Ini untuk kepentingan umat, masyarakat yang ada di seluruh Indonesia yang diperlakukan semena-mena selama ini oleh kalangan ini. Saya sangat tahu sekali karakter mereka. Saya sangat tahu sekali kelicikan mereka. Terutama orang-orang yang berhubungan dengan saya. Dia yang salah, kita yang disalahkan. Dia yang memprovokasi, mempropaganda, kita yang dituduh sebagai pembenci. Itu adalah ciri khas mereka. Persekusi, dituding kita anti-Islam, anti-ulama, pembenci habaib, pembenci zuriat Nabi. Padahal kita nggak benci ke mereka, cuman kita kritik, cuman kita komplain, cuman kita minta pertanggungjawaban. Kalaupun ada misalnya yang ngaku-ngaku Ba'alawi palsu, ngapain dipukulin, direkam lagi? Itu kan mempermalukan. Kalian berdosa dengan mereka. Kalaupun mereka ngaku-ngaku sebagai kalangan Ba'alawi padahal bukan, yuk bicarakan baik-baik. Jangan lagi buat permintaan maaf segala macam. Atau ada muatan pelanggaran hukum, silahkan lapor polisi. Jangan main hakim sendiri. Ya, jangan barbar seperti itu. Negara ini negara hukum. Walaupun ada pelanggaran hukum, itu kan oknum. Kita sebagai muslim berikan contoh yang baik. Apalagi kalian ngaku-ngaku sebagai cucu Nabi.
Seharusnya kalian memberikan contoh kepada kami yang bukan cucu siapa-siapa. Kalian orang-orang yang mulia, berikan contoh kepada kami yang ahwal ini. Jangan kalian sesatkan kami. Ya, apalagi saya hari ini, gara-gara kalian melakukan hal seperti itu, saya meresmikan diri saya sebagai buzzer gratis. Kalian kan bilang selalu, TIJ buzzer, TIJ buzzer. Ya, saya buzzer gratis. Tidak pun saya minta sumbangan ke orang, tidak pun saya terima uang dari siapapun, tapi uang saya sendiri saya pakai untuk melawan kalian. Buzzer gratis, catat baik-baik, buzzer gratis. Tidak ditunggangi oleh partai politik, tidak ditunggangi oleh rezim seperti kata kalian, tidak ditunggangi oleh aliran apapun, tidak ditunggangi oleh kelompok manapun. Syiah ini itu kagak ada. Tenaga saya, pikiran saya, materi saya pakai untuk melawan kalian, tapi tidak dengan cara-cara tidak baik, tidak untuk mempersekusi anggota kalian di sini. Enggak, kalau saya mau saya bisa. Ya, anggota-anggota FPI kalian yang ada di sini, yang biasa kalian kirim-kirim untuk persekusi orang, kalau saya mau saya bisa intimidasi mereka, tapi itu bukan cara kita sebagai muslim. Kalau ada yang bisa dibicarakan, bicarakan. Bukan menunjukkan kekuatan. Kita nggak ada kekuatan. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Ya. Yuk, bantah Kiai Imat. Bantah ya, kalian kan sering buka kitab, baca kitab, depan orang nggak bisa baca kitab, suruh orang nggak bisa baca kitab, biar kalian terlihat pinter dan mantap. Kalian pernah lihat video si Bahar dulu ketika mau gebukin bocil-bocil itu, yang membuat dia masuk penjara, keluar penjara jadi pahlawan, jadi pejuang? Itu kitabnya di bawah, dia duduk di atas kursi sambil makan, sambil kakinya digoyang-goyang, kitab di bawah. Kagak ada adab, kagak ada akhlak. Sama orang yang tidak bisa baca kitab, kau suruh baca kitab lah, kau yang paling pinter. Sekarang kan ketahuan kau baca kitab lepotan. Sekarang ketahuan kalau kau banyak menggunakan hadis-hadis palsu untuk memperkuat nasabmu. Kita hari ini, saya pribadi mendukung Kiai Imat dengan alasan bahwa beliau benar. Ada kebenaran yang saya dapat di dalam hati saya, sehingga saya mendukung beliau. Kita dukunglah kebenaran, kita carilah kebenaran, bukan mencari kesalahan dari orang lain. Kalau kita mencari kesalahan, yang kita dapatkan adalah kesalahan. Kalau kita mencari kebenaran, yang kita dapatkan adalah kebenaran. Kebenaran itu berdiri sendiri, independen. Maka perjuangkan kebenaran itu, saudaraku. Mari kita dukung Kiai Imat. Selama Kiai Imat masih di jalan yang benar, kita dukung. Dan saya yakin, untuk saat ini, beliau benar. Ya, ketika nanti para Habib ini bisa membuktikan bahwa tesis Kiai Imat salah, kita tetap hormat kepada Kiai Imat, dan kita tetap hormat kepada habaib sewajarnya. Begitu juga sebaliknya, ternyata hasil diskusi, kalau misalnya ada, misalnya kita masih sempat melihat diskusi itu ada sebelum kiamat, ternyata habaib ini benar-benar tidak bisa membuktikan ketersambungan nasabnya kepada Rasulullah, kita tetap hormat, kita tidak boleh membenci siapapun. Oke? Oke, mari kita bersatu untuk tanah air tercinta, untuk mengisi kemerdekaan. Jangan mau kita dijajah oleh siapapun. Kemerdekaan ialah hak segala bangsa. Maka oleh sebab itu, penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Jangan mau pola pikir kita dijajah. Jangan mau kita beragama, kemudian agama kita menjajah kita. Karena agama Islam tidak menjajah siapapun. Justru agama Islam membebaskan umatnya dari perbudakan. Membebaskan umatnya daripada kejahilan. Ayo, bersatu kita untuk kebenaran, bersatu kita untuk negeri kita, bersatu kita untuk agama kita, Islam. Dan untuk teman-teman yang berbeda akidah dengan kita, kalian adalah saudaraku, sebangsa dan setanah air. Untuk kalian yang sesama muslim dengan saya, kalian adalah saudara seiman dan seagama denganku. Mari kita bangun negeri ini semampu kita, dari hal-hal yang kecil.
seberapa kita punya kemampuan, itulah yang kita lakukan. Seperti saya hari ini, hanya bisa seperti ini, ngomong seperti ini. Yang lain saya belum mampu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!